Kedisiplinan itu merupakan adalah kunci daripada kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kami ucapkan selamat datang di kampus tercinta ini, SMK Ma'arif Salam. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes UU Sanusi, Magister Teknik. Yang kami hormati Bapak Pimpinan SMK Ma'arif Salam, Bapak Ibu Guru, serta karyawan semuanya. Terlebih anak-anakku calon siswa baru SMK Ma'arif Salam tahun ajaran 2020-2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan semua rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini kita masih dipertemukan di tempat ini atau melalui media yang ada, karena masih kondisi COVID-19. Kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada anak-anakku semua, siswa baru SMK Ma'arif Salam tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Semoga kalian nanti masuk di SMK Ma'arif Salam bisa menjadi pintu awal Anda meraih suatu kesuksesan, seperti yang diharapkan oleh kita semua, orang tua, termasuk juga Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Ma'arif Salam. Sebelum berlanjut, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Meskipun melalui media online seperti ini, tentu saja kita juga akan lebih baik jika ada perkenalan. Perkenalkan, nama saya Harsono. Nah, nama yang singkat sekali, cukup Harsono. Panggilannya bisa Pak Har atau bisa Pak Son, boleh ya. Tapi yang sering adalah dipanggil Pak Har ya. Adapun alamat saya berada di Dusun Wonosari, RT 3 RW 2, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Untuk status ya, ada status juga. Saya perkenalkan, saya sudah beristri dan beranak 2. Untuk sedikit pendidikan, bahwa saya dulu juga menempuh pendidikan yaitu dari SD, SLTP, SLTA atau sederajat yang dulu disebut STM, dan saya alhamdulillah juga merupakan salah satu dari alumni STM Ma'arif Salam pada waktu itu, dan sekarang menjadi SMK Ma'arif Salam. Dan saya mulai mengabdi di SMK Ma'arif Salam dan mendapatkan amanah untuk bersama-sama memajukan SMK Ma'arif Salam mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, sekolah sudah berkembang sangat pesat sehingga bisa seperti ini, dan harapan dari saya semoga anak-anakku semua
nanti yang masuk di SMK Ma'arif Salam diberikan ilmu yang bermanfaat, kelancaran dalam belajar, dan kesuksesan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah kunci daripada kesuksesan. Jadi seseorang yang sukses itu tidak lepas dari sikap disiplin yang dia miliki atau yang mereka miliki. Disiplin juga bisa dikatakan sebagai kunci utama dari sebuah kekayaan. Saya yakin di antara kita semua, adik-adik, anak-anakku semua pasti mengharapkan besok menjadi orang yang kaya. Itu pasti. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama melakukan kedisiplinan atau melaksanakan kedisiplinan, karena itu merupakan kunci utama dari kekayaan. Disiplin juga bisa dikatakan adalah melakukan suatu pekerjaan yang secara terpaksa atau memang harus dipaksakan dengan terjadwal dan dilakukan secara teratur dan terus menerus. Kenapa demikian? Karena disiplin diri seseorang itu adalah mereka yang mampu memaksakan dirinya untuk melakukan tugas mulia secara terjadwal dan teratur dengan sebaik-baiknya untuk meraih suatu kesuksesan dan kekayaan tersebut. Baik anak-anakku semua, tadi sudah kita sampaikan pengertian beberapa tentang disiplin. Selanjutnya, sikap atau perbuatan disiplin ini bisa dikerjakan di berbagai tempat. Yang pertama adalah disiplin di dalam keluarga. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus mengawali kedisiplinan kita di dalam keluarga. Apa yang harus dilakukan disiplin dalam keluarga atau perbuatan yang terjadwal oleh kita dalam keluarga? Satu, misalnya kita waktu bangun tidur pagi hari, kita harus terjadwal jam berapa kita bangun. Tentu saja ya paling tidak jam 4 atau sebelum terdengar adzan subuh kita sudah harus bangun. Setelah bangun apa? Ya mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT, yaitu melaksanakan sholat subuh. Di samping itu juga kita harus disiplin, ya, bangun tidur, ya, merapikan tempat tidur, selimut, bantal. Nah ini. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, di jadwal apa? Yaitu mandi misalnya. Mandi. Kita juga harus melakukan mandi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian mungkin sarapan pagi bersama-sama dengan keluarga. Setelah itu melaksanakan kegiatan yang lain secara bersama-sama dalam keluarga. Menjalankan ibadah juga sesuai tepat waktu. Sholat subuh tadi sudah, kemudian sholat duhur jam berapa waktunya? Yaitu dimulai misalnya jam 12 sampai jam 15. Nah, pada waktu itulah kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada kesempatan bermain misalnya, kalau masih anak-anak pasti ada waktu bermain.
itu juga harus terjadwal. Jam berapa mulai bermain dan jam berapa selesai bermain. Nah itu. Kemudian kapan kita membantu orang tua, itu juga harus terjadwal. Dan kapan kita juga harus melaksanakan belajar dan jam berapa kita mulai istirahat kembali atau tidur kembali, itu juga harus dijadwal dan dikerjakan secara teratur. Bahkan harus istiqomah setiap hari seperti itu. Ini adalah pekerjaan disiplin atau perbuatan disiplin di dalam keluarga. Nah ini ya. Yang kedua, anak-anakku semua, kalian adalah seorang pelajar yang pusat belajar Anda ada di sekolah. Maka dengan itu anak-anak harus menerapkan kedisiplinan di sekolah untuk meraih kesuksesan belajar. Hal apa saja yang harus dilakukan kedisiplinan di dalam sekolah? Yang pertama kali adalah datang ke sekolah tepat waktu sesuai jadwal belajar yang telah ditentukan. Misalnya, jadwal sekolah tertuliskan jam 7 sudah belajar atau sudah di sekolah, berarti anak-anakku semua untuk melaksanakan kedisiplinan 15 menit atau 10 menit sebelum jam 7 sudah harus berada di sekolah. Nah, ini artinya anakku melakukan sikap kedisiplinan terhadap waktu. Kemudian setelah belajar di dalam kelas, memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru dengan waktu yang telah ditentukan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut itu juga melaksanakan suatu kedisiplinan di dalam kelas. Waktu istirahat, makan di kantin, minum di kantin dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian mendengar bel masuk, Anda menyegerakan masuk lagi ke kelas dan mengikuti pembelajaran berikutnya. Maka itu adalah penerapan disiplin terhadap pembelajaran di sekolah. Penerapan disiplin yang lain apa? Mengenakan seragam sekolah. Mengenakan seragam sekolah atau memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut. Hari Senin dan Selasa nanti pakaian yang dikenakan adalah pakaian OSIS lengkap, OSIS lengkap, yaitu putih abu-abu, dengan dimasukkan contohnya seperti ini, berpakaian rapi seperti ini dimasukkan, tidak ada yang keluar dari ikat pinggang atau ikat pinggangnya kelihatan semuanya. Ini dimasukkan seperti ini. Nah, ini adalah menunjukkan sikap disiplin di dalam berpakaian. Nah, ini juga merupakan bagian dari kunci kesuksesan. Nah, yang berikutnya adalah untuk hari Rabu dan Kamis itu menggunakan pakaian identitas yang berwarna hijau. Itu adalah identitas sekolah SMK Ma'arif Salam. Ya. Semua jurusan sama, warnanya hijau semua. Ya. Itu juga harus dikenakan dengan sebaik-baiknya. Baju dimasukkan memakai ikat pinggang, ya. Ya, dimasukkan dengan sempurna. Jangan hanya dimasukkan depannya saja atau belakangnya saja dan tidak kelihatan rapi. Itu juga sudah melaksanakan kedisiplinan berpakaian. Untuk hari Jumat mengenakan pakaian batik ma'arif, ya,
dan berpeci hitam seperti ini. Ya, ini peci hitam yang dikenakan. Ini untuk hari Jumat. Kemudian disiplin di dalam melaksanakan kegiatan upacara bendera. Bahwa di SMK Ma'arif Salam upacara bendera dimulai jam 7 tepat. Sehingga anak-anakku semua nanti setiap hari Senin pada saat pelaksanaan upacara atau pelaksanaan upacara di hari-hari selain hari Senin, wajib anak-anakku semua datang 30 menit sebelum jam 7 untuk melaksanakan upacara. Kalau anak-anakku datang tepat waktu seperti itu juga anak-anakku telah memaksakan dirinya untuk melakukan sikap kedisiplinan atau menjalankan sikap disiplin. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin di dalam mentaati peraturan sekolah. Ya, kita membicarakan kedisiplinan di sekolah. Karena setiap sekolah pasti mempunyai yang namanya tata tertib sekolah. Ketika kita melaksanakan tata tertib sekolah dengan sebaik-baiknya, tanpa ada pemaksaan, terpaksa, dan itu dilakukan dengan keikhlasan hati, maka itu nantinya akan menjadi kebiasaan yang baik. Yang tadinya kedisiplinan itu dipaksakan menjadi kedisiplinan yang tidak harus dipaksakan. Jadi kedisiplinan itu bisa awalnya dipaksakan, kalau sudah menjadi suatu kebiasaan itu menjadi suatu keikhlasan di dalam melaksanakan kedisiplinan untuk meraih dari kesuksesan. Apa saja tata tertib yang ada di SMK Ma'arif Salam? Ada beberapa tata tertib yang harus anak-anakku ketahui semuanya. Yang pertama adalah masuk tepat waktu. Tadi sudah saya sampaikan di awal, masuk jam 7 berarti sampai di sekolah sebelum jam 7. Harus sudah siap sampai di sekolah. Kemudian yang kedua, tata tertib mengenakan seragam. Tidak boleh seragamnya nanti campur baur, atau seragam Rabu dipakai Senin, seragam Senin dipakai hari Kamis dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan berarti sudah melaksanakan tata tertib sekolah. Yang berikutnya, tata tertib ketika masuk ruangan. Masuk ruangan tidak boleh berjubel, harus satu persatu. Kemudian setelah di kelas, ya, duduk di kursinya masing-masing. Nah, ini. Yang berikutnya adalah tata tertib tentang kepribadian diri, yaitu rambut. Rambut tidak boleh panjang, tidak boleh disemir, atau rapi, potong cepak rapi. Kalau di sini ketentuannya adalah 1, 2, 3. Ya. Pinggir 1, atasnya 2, yang paling atas ini panjangnya maksimal 3 cm. Nah, ini. Kemudian di sekolah tidak boleh merokok. Di SMK Ma'arif Salam di sekolah tidak boleh merokok. Nah, ini juga tata tertib sekolah. Tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa minuman keras dan sejenisnya. Ini adalah merupakan tata tertib yang apabila dilanggar ini merupakan pelanggaran yang berat. Pelanggaran yang berat. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah tata tertib di masyarakat. Disiplin di masyarakat. Kedisiplinan yang diterapkan di masyarakat banyak contohnya. Salah satu diantaranya begini anak-anakku semua. Kalau kita berkendara di jalan raya, kalau kita tidak mengenakan helm,
berarti kita tidak disiplin. Tetapi kalau kita berkendara di jalan raya dengan motor yang lengkap, mengenakan helm yang standar, bahkan dikancingkan, kemudian mengendaranya teratur, tidak ugal-ugalan, mentaati rambu-rambu lalu lintas, pada lampu merah, pada saat merah ya kita berhenti, pada saat hijau ya kita berjalan. Ada penyeberangan ya kita berhenti, memberi kesempatan yang menyeberang jalan. Itu adalah salah satu contoh tata disiplinan di masyarakat. Kemudian disiplin beribadah di masyarakat. Misalnya kalau kita sedang nyantai di rumah mendengar adzan, ya kita segera bergegas untuk melaksanakan ibadah di masjid. Itu juga bagian dari kedisiplinan diri sendiri dalam keluarga, juga dalam masyarakat. Diundang genduren misalnya, di tempat anak-anak pun tentu saja masih ada tradisi genduren. Diundang jam 4, ya kita harus datang 5 menit sebelum jam 4. Kita berkumpul dengan masyarakat sebelum jam 4, sudah berada di tempat. Ini artinya kita disiplin di masyarakat. Ada kegiatan gotong royong yang dimulai misalnya dari jam 8 sampai dengan jam 11. Ya, selama jam 8 sampai jam 11 kita melaksanakan gotong royong dengan sebaik-baiknya. Misalnya membersihkan lingkungan dusun atau lingkungan rumah masing-masing secara bersama-sama. Nah, itu adalah penerapan kedisiplinan di masyarakat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, orang yang berhasil, dan orang yang kaya, besok kita harus belajar dari sekarang untuk bisa bersikap atau berperilaku disiplin. Untuk menjadi seorang pelajar yang sukses, maka kita harus dipaksakan untuk belajar. Pada saat diberi kesempatan oleh Bapak Ibu guru membaca, ya kita gunakan waktu untuk membaca. Pada saat diberi kesempatan oleh Bapak Ibu guru untuk mengerjakan tugas, ya kita selesaikan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Kemudian diserahkan kepada guru yang memberikan tugas tersebut. Demikianlah itu kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secara terus-menerus, maka itu nanti akan menjadi awal kesuksesan kita bersama, terutama anak-anakku semua yang sekolah di SMK Ma'arif Salam. Ini kiranya anak-anakku semua materi tentang kedisiplinan yang sedikit saya sampaikan kepada anak-anakku semua, agar bisa dimengerti oleh anak-anakku semua. Dan kami selalu berdoa dan berharap semoga anak-anakku bisa melaksanakan kedisiplinan ini dengan sebaik-baiknya, baik di dalam keluarga, sekolah, masyarakat. Ini semuanya adalah untuk meraih kesuksesan bersama. Apabila anak-anakku nanti sukses setelah lulus dari SMK Ma'arif Salam, kami ikut bangga, kami ikut senang, karena kami merasa telah berhasil untuk mendidik anak-anak di SMK Ma'arif Salam ini menjadi anak yang baik, anak-anak yang disiplin,
anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang jujur, sehingga menjadi lebih sukses dibanding Bapak Ibu guru yang mengajar di SMK Ma'arif Salam. Ini merupakan satu kebanggaan dari kami semuanya. Untuk selanjutnya, kepada anak-anakku semua, sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan anak-anakku semua, karena telah masuk di SMK Ma'arif Salam ini. Dan dengan demikian marilah kita bersama-sama berkembang dan terus berkembang bersama di SMK Ma'arif Salam untuk meraih kejayaan di masa yang akan datang, lebih-lebih kejayaan di alam akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Ma'arif Salam Jaya. SMK Ma'arif Salam Jaya. SMK Ma'arif Salam Jaya.